الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Karya 11 karya 9 ayat 11 maksud kalau kita baca ke bawah Sakria 9 dari ayat pertama gitu kan sudah jelas bahwa nanti Raja Israel akan datang dengan darah perjanjian itu. Kan jelas ayatnya dari pasal pertama. Nah, dan yang terakhir untuk Pak Billy ini saya sempat ragu ya, soalnya begini Pak Billy. Tuhan di dalam Tuhan tadi kan Pak Billy mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi kan sama, eksistensinya sama dengan Tuhannya Muslim. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak menyangkali banyak ayat Taurat Anda bahwa Tuhan itu menunjukkan dirinya secara langsung? Banyak ayat sampai Yakub membangun mesbah, menamakan tempat itu Peniel. Dia melihat wajah Tuhan tetapi dia tidak mati. Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, saling berhadapan muka. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri di Silo. Banyak ayat. Lalu kenapa Anda bisa mengatakan Tuhan yang bisa dilihat oleh umat Israel saat itu sama dengan Tuhannya orang Islam yang tidak pernah jangan melempar ke konsep ketuhanan dong, ke ini aja dulu, sembahan. Oke. Ya Bang, kalau persembahan saya rasa tanggapan saya sudah sangat jelas, kesimpulannya biar jelas gak melebar. Kesimpulan tadi kan sudah saya katakan, Kejadian 3 ayat 15 itu dalilnya bahwa kemenangan atau penebusan dosa itu harus dari keturunan Hawa, bukan domba. Dan tadi Ibrani sudah katakan bahwa domba lembu, korban domba, korban lembu itu hanya bayangan. Itu juga dalil. Jadi bukan satu ayat dan dua. Ya silakan. Jadi kesimpulan Anda bahwa persembahan untuk penebusan dosa adalah manusia atau Yesus. Begitu ya? Setuju ya? Setuju. Bang Handi. Oke, sebentar. Lanjut yang lain. Lanjut. Bang Handi sebentar sebelum Bang Zuma sama Bang Billy ya. Ini Mas Mozart ini gimana sih cara diskusinya? Tadi kita terjemah linier ya, secara kata per kata bahwa yang benar adalah dari perjanjian ya, tidak ada kata-kata dan engkau itu tidak ada. Mas Billy mengungkapkan bahwa kita ini cuma terjemah secara literal. Dia menyangkal. Tetapi tadi dia nanya kepada Bang Billy Yahudi ya. Dia nanya kenapa orang Yahudi kok tidak mempercayai Tuhan menyatakan dirinya dalam Taurat. Lah ini kan kontradiksi. Gitu loh, kontradiksi. Berarti Anda dalam hal ketuhanan memaknai ayat-ayatnya secara literal. Tapi setelah barusan di Zakaria 9:11 kita maknai secara literal, Anda tidak terima. Nah ini kan pusing ini. Standarnya Anda ini pakai literal atau pakai pemahaman? Kok ditabrak-tabrakkan? Masalah ketuhanan Anda maknai literal. Tuhan datang dengan wujudnya benar-benar wujud gitu. Tapi setelah Zakaria 9 ayat 11, masalah perjanjianku itu kamu tidak mau dimaknai secara literal. Kok kok nabrak-nabrak gini maksudnya itu? Standarnya gak ada. Lanjut Bang Handi. Ada standar motor. Jadi topiknya hari ini bahwa kita sudah mendapatkan, Bang Billy, Bang Juma, Sanaja, bahwa teman kita Kristen ini Mojat tetap mempertahankan bahwa memang harus diganti persembahan itu dengan darah manusia, bukan darah hewan. Yaitu siapa gantinya? Yesus Kristus, disebut anak domba. Silakan. Siapa? Iya, tadi atau Bang Billy dulu, nggak apa-apa, Bang Billy, silakan. Saya mau tanya tadi di mana tadi ayat yang menyatakan bahwa diganti aku memberikan sebuah tubuh. Itu di Mazmur berapa tadi? Bang Mo. Tadi yang melebar itu kan sibuk juga, iya. Gak ada, bukan tubuh. Di situ juga saya tidak bilang tubuh. Korban yang dipersiapkan dari Tuhan itu sendiri. Bukan, enggak. Sebuah tubuh sudah dipersiapkan. Tadi saya baca ayat, Pak, bukan saya ngomong. Saya baca ayat Ibrani 10. Nih ya, saya klarifikasi. Tadi kan saya baca ayat Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Iya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 di situ.
Kalau beda gampang kita. itu gampang. Silakan lanjut. Oke. Mazmur 40 ayat 6 tadi. Tadi Anda ke situ masalahnya, Anda menyebut kata Mazmur sebuah Nggak ada apa? Mazmur, Pak. Pak, saya nggak ada Mazmur. Tanya teman-teman aja, saya nggak ada bawa Mazmur dari tadi. Nggak ada saya bawa Oke. Mazmur, Pak. Nah, nanti saya akan nonton lagi ya. Saya akan nonton Oke, lagi. oke. Saya Ya, akan silakan. itunya. Ya, intinya begini Bang Billy, saya mau Dia bilang bawa bahwa anu. intinya di sini Bang Bang Billy. Billy, bahwa di sini teman kita Mossad ini tetap bertahan mengikuti Dewa Molok itu, bahwa ya nggak boleh hewan dong. Karena kalau hewan sia-sia, harus Yesus anak domba ini yang dikorbankan darahnya di tiang salib. Itu intinya ke sana, Bang Billy. Kalau Bang Billy lagi jeda, gimana? Itu Bang Andi, tadi Mozart bawa itu Bang Billy, Keluaran 11 1 sampai 12 itu Bang Billy, itu apa, Makat Bekhorot itu loh, anak sulung. Dia bawa itu tadi. Sebenarnya sih Tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Itu kan ada di Keluaran 11 tuh. Makat Nah, Bekhorot itu. Tadi Mozart ini membawa Mazmur. Saya masih ingat kok Mazmur 40 ayat 6 itu. udah lah, Yang Bang Billy bunyinya. dia nggak ngaku, udah cukup. Ya jelas adalah kita udah dapat kesimpulannya kok di sini bahwa teman kita Mossad ini ya memang tetap bertahan mengikuti ajaran Dewa Molok, harus manusia yang dikorbankan, bukan hewan. Kan intinya udah dapat sebenarnya ini. Coba dibaca Mazmur 40 ayat 6 coba. Kan tadi dibilang dia korban bersebar tidak aku kehendaki tadi. Jadi dia ngomong itu saya ingat. Nah, Iya, iya. terus dia bilang karena sebuah Itu ayat Ibrani. Tadi kan yang persembahan yang tidak dikehendaki Tuhan itu kan domba dan lembu, itu kan hanya bayangan. Ibrani 1, Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Nah, Lalu saya Ibrani itu- korelasikan, Ibrani saya itu korelasikan mengutip dari kejadian. Nah, Saya bawa Ibrani, kok Bapak paksa saya bawa Ya Mazmur? udah. Daripada mentok Bang Billy, kita kembali ke topik aja. Biarlah netizen menilai. Ini loh Bang Billy topiknya. Tetap ngotot bahwa itu karena darah hewan itu nggak berguna waktu itu, sia-sia gitu. Harus darah manusia. Nah, harus Dewa Molok memang ini. Dia mau bawa Ibrani ya, Ibrani 10 4 sampai 5. Itu kan kaitannya dengan Mazmur kan, memang Mazmur 40 ayat 7 sampai ke 9. Jadi kalau Mas Mozart melarang Mas Billy mau bawa Mazmur, dia pakainya Ibrani, itu kaitannya kan dengan Mazmur, bro. Coba lihat di Alkitabnya. Bunda, saya izin sejenak ya, 10 menit ya, kurang lebih 10 menit. Lanjut. Ya, assalamualaikum. Saya 15 tidak menit. Pak. melarang. Ya. Ya, minta maaf, saya klarifikasi, saya tidak melarang. Tadi dia bilang saya bawakan. Kalau dia bilang Ibrani korelasinya dengan Mazmur, saya tidak pernah menyangkal itu. Tetapi tadi kan statement Pak Billy kan saya membawakan kitab Mazmur. Lalu saya katakan, loh saya belum bawa kitab Mazmur, kan benar. Yang saya bawa Ibrani. Yang saya baca teks dari Ibrani, bukan Mazmur, Pak. Ibrani berapa, Bro? Ya, saya belum. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ya udah, itu aja yang dibahas dulu. Ibrani 10 1 sampai 5. Apa intinya di sana? Bukan 1 sampai 5 sebenarnya, 4 sampai 5 itu intinya. Ya, apa intinya di sana Bang Mossad di Ibrani? Apa intinya? Silakan aja, nggak apa-apa. Intinya apa di sana? Itu kaitannya dengan Mazmur 40 ayat 7 sampai 9 itu nanti. Ya. Kan dari ayat pertama begini, Pak. Dari ayat pertama bunyinya begini. Di dalam Ya. hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Oh. Nah, itu kan penjelasan saya tadi bahwa korban lembu, korban domba itu kan hanya bayangan. Tetapi korban yang sebenarnya itu kan merujuk kepada Kejadian 3:15. Kalau memang Pak Billy membantah hal itu, silakan Pak Billy menjelaskan. Pak Billy yang Yahudi menjelaskan apa maksud dari permukaan kepala iblis di Kejadian 3:15 yang dari keturunan Hawa. Itu aja Pak, simpel. Silakan. Ini lari kemana-mana, nggak ada penemukan di sini. Di sini darah manusia pada darah hewan.
Ya, itu kan kemenangan akan dosa. Jadi penyembahan korban ini kan untuk penebusan dosa intinya topik, Pak. Oke, baik. Bang Itu Billy, kan- hukum Taurat sebentar. Bang Billy, hukum Taurat itu hanya bayangan, ya. Perjanjian baru adalah kenyataan darah manusia. Itu istinya. Bang Billy, silakan. Ya, jadi nggak ada demikian ajaran Torah, nggak demikian ya. Ketika memang itu darah lembu ya darah lembu, nggak ada darah manusia. Nah, dan soal tadi kitab Ibrani itu akhirnya kalau kita pencet footnote-nya dia akan merujuk kepada Mazmur. Nah, padahal di Mazmur itu Tuhan menyediakan apa? Telinga. Untuk apa telinga? Untuk mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Nah, ketika diartikan oleh kitab Ibrani itu menjadikan sebuah disediakan tubuh, nah itu seakan-akan merujuk kepada tubuh yang sudah disediakan, padahal teks Mazmurnya bukan tubuh tapi telinga. Cek. Kenapa? Engkau telah membuka telingaku. Bukan Tuhan yang minta korban persembahan telinga, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku, jadi bukan Tuhan minta persembahan telinga, Pak. Kok jadi rancu nih ayat-ayatnya yang dibawa Pak Billy tadi. Bawa-bawa seperti itu. Mungkin saya salah dengar, ya udah. Mungkin saya Iya, salah dengar. Oke. Kalau begitu kembali ke topik menurut Bang Mojad, Bang Billy, Ustaz Najak, bahwa di zaman itu khusus kepada pengajaran Torah ya. Sebenarnya itu cenderung ke persembahan darah hewan atau darah manusia. Dan siapakah di sana itu yang cenderung darah manusia? Itu aja dulu yang dibahas. Iya, jadi begini Pak, saya simpulkan dan mungkin Bapak sini bisa paham. Ya. Tadi kan sudah sangat jelas dalam perjanjian perjanjian lama itu disuruhkan persembahan hewan. Itu betul, itu betul. Dan juga bukan dari zaman Muhammad, daripada zaman Kain dan Habel pun, karena diajari oleh Adam. Buktinya kan Kain dia tahu, Habel dia tahu, sehingga dia mempersembahkan korban hewan. Kalau Kain kan dia tidak mau, dia mau mempersembahkan ini. Jadi bukan hanya dari imamat. Dan juga ketika Tuhan dalam Kejadian membuat pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang, itu kan pasti ada darah binatang itu tercurah, sehingga bisa diambil kulitnya. Kan binatang itu harus mati dulu. Nah, jadi memang korban hewan itu betul. Saya tidak menyangkal bahwa korban hewan itu adalah yang disuruhkan dalam perjanjian lama. Tetapi jelas bahwa itu adalah bayangan. Karena dalam perjanjian lama juga Pak, Kejadian 3 ayat 15 ini yang harus kita pahami. Kejadian 3 ayat 15 itu ketika waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa engkau iblis akan meremukkan keturunan daripada perempuan ini, tetapi dari keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu. Jadi kemenangan akan iblis itu harus dari keturunan Hawa, harus dari manusia, bukan dari hewan. Oke. Jadi Baik. Sudah paham. Jadi menurut Pak Mosad, di zaman itu memang ada persembahan darah manusia, betul apa betul? Di zaman itu tidak ada persembahan darah manusia, Pak. Ada dewa Molok, kita mah diagram nggak dengar dari tadi. Kita di Muhammad 18 ayat 21 kan baca di ayat pertama itu perkawinan dilarang, dengar ya, dilarang kita itu kawin dengan orang Israel orang Israel kawin dengan wanita di luar. Ini bukan masalah nikah, bukan masalah kawin, dibahas persembahan hewan dan
para manusia. Dari mana? Kan sudah saya buka ayat Kejadian 3:15 tadi, keturunan Hawa. Harus dari keturunan Hawa. Ente itu Bapak mau mutar balik bagaimana, itu sudah dari Injil pertama.